Nama saya Senihan, kelas 12 IPA, absen 30. Sekarang saya akan melakukan ujian praktikum biologi yang berjudul kecepatan bernafas. Tujuan dari praktikum ini, selain untuk mendapatkan nilai ujian praktikum biologi, adalah untuk menghitung kecepatan bernafas saya. Lalu untuk menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi kecepatan bernafas. Nah, adapun alat yang akan saya pakai dalam ujian praktik ini yaitu stopwatch dari HP, pensil, kertas, dan menghapus, serta yang terakhir adalah smartwatch untuk menghitung denyut nadi saya. Nah, tata caranya itu saya menghitung denyut nadi dengan smartwatch tadi, lalu saya menghitung frekuensi nafas saya dengan manual, dengan bantuan stopwatch juga. Nah, namun sebelum itu saya akan melakukan pengkondisian terhadap diri saya sendiri sebanyak 3 kondisi. Kondisi pertama, saya santai, yang berarti saya tidak melakukan apa-apa sebelum menghitung. Kondisi kedua, yaitu saya lari-lari santai selama 5 menit. Sementara kondisi ketiga adalah saya lari-lari naik turun tangga selama 5 menit. Sekarang saya akan menghitung kondisi saya pada saat kondisi santai. Nah, di smartwatch ternyata detak jantung saya itu 76 denyut setiap menitnya. Nah, sementara frekuensi nafas saya adalah 7 setiap 15 detiknya. Berarti perkiraannya selama 1 menit saya bernafas sebanyak 28 kali. Baik, itu kondisi pertama yaitu kondisi santai. Nah, sekarang saya akan melakukan pengkondisian kedua yaitu lari-lari santai selama 5 menit. Oke, baiklah, tadi saya sudah lari-lari santai selama 5 menit. Sekarang saya akan melakukan pengumpulan datanya. Oke, baiklah. Selama 15 detik saya bernafas sebanyak 10 kali. Pada smartwatch denyut saya 107 per menit. Berarti 1 menitnya saya bernafas sebanyak 40 kali. Dan denyut jantung saya adalah 107 denyut per menitnya. Setelah ini saya akan melakukan pengkondisian ketiga yang terakhir, yaitu naik turun tangga selama 5 menit. Oke, saya sudah melakukan pengkondisian ketiga, yaitu naik turun tangga sebanyak 5 menit selama 5 menit. Sekarang saya akan menghitung kondisi saya.
Oke, selama 15 detik lebih saya telah menghitung nafas saya sebanyak 17 kali, kurang lebih dalam semenit. Jadi saya bernafas sebanyak 68 kali. Sementara di smartwatch detak jantung saya terhitung 122 denyut per menitnya. Baik, itulah hasil dari pengumpulan data saya. Nah, karena pengambilan data sudah selesai, sekarang masuk ke pembahasan datanya. Ini dapat dilihat tabel dari hasil penelitian yang sudah saya lakukan. Dari sini, saya dapat menarik kesimpulan bahwa semakin tinggi intensitas gerakan atau kondisi tubuh saya, maka denyut nadi dan frekuensi nafas per menit saya semakin tinggi. Contohnya ini yang awalnya 28 jadi 40 menjadi 68, sama seperti denyut tadi yang semakin lama semakin tinggi. Nah, berarti dapat juga tarik kesimpulan bahwa terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi denyut nadi saya, yaitu jenis kelamin saya, umur saya, berat badan saya, dan masih banyak lagi. Nah, selain itu dapat ditarik juga kesimpulan bahwa denyut nadi dan frekuensi napas itu saling berhubungan dengan cara saling jika salah satu naik, maka salah satu juga naik. Jika satu turun, maka satunya lagi juga turun. Nah, berarti dari semua itu dapat ditarik kesimpulan bahwa peredaran darah dengan sistem pernafasan merupakan hal yang berhubungan, saling membantu dan saling membutuhkan. Contohnya, jika saya sedang naik turun tangga, maka peredaran darah saya semakin cepat supaya dapat mengantarkan oksigen ke seluruh tubuh saya. Namun, berarti tubuh saya membutuhkan oksigen juga, dan peredaran darah juga membutuhkan oksigen. Maka, paru-paru saya akan meningkatkan frekuensi nafas saya agar peredaran darah saya dapat terisi dengan oksigen. Baiklah, bahasan dari data dan praktikum ini. Dari praktikum ini dapat saya tarik kesimpulan. Pertama, banyak sekali faktor yang mempengaruhi frekuensi pernafasan dari seorang manusia, mulai dari usia, jenis kelamin, genetik, berat badan, dan masih banyak lagi. Lalu yang kedua, denyut nadi dan frekuensi nafas itu sangat berhubungan, karena keduanya merupakan bisa dibilang satu kesatuan, komplementer. Dan yang terakhir, frekuensi nafas dan denyut nadi semakin meningkat dengan semakin meningkatnya intensitas gerakan yang kita lakukan. Contohnya naik turun tangga sangat berbeda dengan santai, berdiri berbeda sekali dengan duduk ataupun berbaring. Baik, sekian praktikum saya. Mohon maaf jika ada kegiatan ataupun perkataan yang kurang berkenan. Terima kasih atas perhatiannya.